Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok TPS 88 akan mempresentasikan e-commerce antik galeri. Di sini ada saya, Putri Aning Tias, MBI 146190209 sebagai application designer yang mempunyai tugas untuk membuat sebuah user interface dan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi. Ada Andre Novendra Setiawan Hadi 146190255 yang berperan sebagai application developer untuk membuat kelas diagram. Lalu ada Siswoyo 14619029078 yang berperan sebagai project manager dan mempunyai tugas untuk mengontrol semua tim dan membuat suatu use case untuk aplikasi. Oke, lanjut. Di sini ada bab 1 untuk pengantar. Tujuan dari modul ini atau dokumen software requirement specification ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai perangkat lunak yang akan kami buat, yaitu e-commerce anti galeri, baik berupa gambaran umum maupun penjelasan yang lebih menyeluruh. Untuk ruang lingkup di sini kami menggunakan semua pengguna smartphone yang akan melakukan penjualan produk barang antik atau melakukan transaksi jual beli secara online dengan aplikasi anti galeri yang akan kami buat. Untuk deskripsi fungsional, di sini kami mempunyai fitur-fitur yang ada pada aplikasi. Yang pertama, setiap user itu harus login, lalu ada mencari lapak atau barang yang tidak dibeli, fitur mendaftar member, fitur yang diintegrasikan sebagai dompet digital yaitu OVO atau Dana, fitur membuka toko baru, meningkatkan rating toko, fitur pusat informasi, fitur menampilkan akun pengguna, fitur untuk menyimpan barang belanjaan pembeli. Lalu ada deskripsi non-fungsional, yaitu di sini ada fitur-fitur yang ada di sistem. Transaksi itu bisa dibatalkan oleh staf customer service, barang yang diterima pembeli bisa dikembalikan, jasa pengiriman yang tersedia tergantung penjual, toko penjual bisa diblokir, pembeli diberikan waktu terbatas untuk membayar barangnya, promo yang sudah ditukarkan tidak bisa diambil kembali, pembeli bisa melakukan beberapa pembayaran transaksi dalam waktu yang bersamaan. Pembeli dapat dilakukan kapan saja, namun untuk proses pengirimannya itu berdasarkan jam kerja, yaitu jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Untuk aspek DSS pada proyek ini menggunakan 3 aspek, yaitu aspek data, model matematis, dan user interface. Untuk aspek data ini kita mengambil dari hasil analisis e-commerce dalam penjualan barang antik dari berbagai jenis toko, lalu ini menjadikan sebuah satu fondasi dalam DSS kita. Untuk model matematis ini adalah bagian dari menganalisis data yang kami dapat dari aspek data yang pertama. Aspek user interface ini merupakan aspek yang secara langsung dapat dilihat oleh end user ataupun pengguna. Oke, lanjut ada rekap aktor dan fungsional. Di sini kami mempunyai 4 aktor, yaitu admin, penjual, customer, dan customer service. Dengan fungsional sebagai berikut. Untuk admin itu bisa melakukan filter data, penjualan, mengelola data transaksi, cross-check dalam 1 minggu itu 1 kali, yang dilakukan kepada pabrik, membuat laporan setiap akhir bulan tentang kegiatan yang terjadi pada aplikasi. Penjual ini mempunyai fungsional dapat menambah, menghapus, mengupdate data yang dijual, mengatur transaksi, dapat melakukan komunikasi, dapat melakukan pembatalan transaksi. Untuk customer dapat melihat setiap barang, dapat melakukan transaksi pembelian, dapat melakukan penawaran harga. Customer juga bisa komunikasi dengan sang penjual melalui chat yang tersedia. Pusat customer ini meminta bantuan apabila terdapat masalah terkait check out barang ataupun yang berkaitan dengan aplikasi kepada customer service. Lalu customer service ini dapat membatalkan transaksi apabila tidak sesuai. Ini atas persetujuan sang penjual ya. Lanjut, untuk use case diagram akan dijelaskan oleh teman saya, Siswoyo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswoyo dan kali ini saya akan menjelaskan tentang use case diagram dari aplikasi Unix. Pertama dari aktor pengunjung. Dari pengunjung nanti bisa ke customer. Ada 2 macam, customer dan pelanggan. Di pelanggan ada 4 macam lagi, pelanggan aktif, pelanggan prospektif, pelanggan loyal, dan pelanggan ad-hoc. Nah, dari sini ada beberapa aktor. Yang kedua ada manajemen, terus supplier, kurir, dan juga CS. Nanti
dalam sini dari pengunjung langsung melihat dan memilih produk atau jasa. Setelah itu langsung login, memesan barang, membayar pesanan. Jika sukses langsung ke supplier menerima pembayaran, setelah itu menerima pesanan, setelah menerima pesanan langsung dikirimkan ke kurir, nanti kurir langsung mengirimkan ke pembeli. Geser ke bawah sedikit. Nah, dari agen dan juga sistem komisi, itu dari agen harus login dulu kalau mau mengatur di dalam aplikasi. Nah, tugas yang kedua adalah memberikan pemotongan harga dari agen atau sistem komisi, langsung ke membayar di menu membayar pesanan, dilihat jika ada diskon langsung memberikan diskon, lalu totalnya tinggal yang memesan nanti membayar, seperti itu. Oke, next. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram, yaitu pembelian activity diagram. Dalam di sini ada tabel pengunjungan sistem untuk sebagai pemesanan barang. Yang pertama dari kegiatan yaitu memilih kategori produk yang akan menampilkan kategori di sistem akan ditampilkan kategori produknya dan diajukan ke pengunjung lagi, memilih lagi, lalu jika ada yang dipilih nanti akan dimasukkan keranjang. Sebelum check out harus login dulu. Nah, lanjut keranjang bisa disimpan lalu check out. Dari check out akan menampilkan item dan total belanja yang dikonfirmasi, nama dan alamat pengirim, dan dihasilkan dan lanjut ke transaksi yang akan menampilkan data transaksi, lalu ke konfirmasi pembayaran. Habis konfirmasi pembayaran langsung ke kode OTP, memasukkan kode OTP dan langsung validasi pembayaran. Nah, di sini akan transaksi selesai jika invalid, jika valid dan invalid jika kembali ke konfirmasi pembayaran. Next. 3.2 pemotongan harga. Di sini aktivitas pemotongan harga yang diawali dari pengunjung seperti awal tadi memilih kategori produk, memilih produk, login hingga ke bawahin. Dari login langsung ke keranjang belanja, simpan keranjang belanja lalu ke check out. Dari check out nanti masuk ke komisi, sistem komisi, potongan komisi lalu dilanjutkan menampilkan total belanja, lalu dikonfirmasi nama alamat, lalu menyaksikan transaksi, menyimpan transaksi, tampilan data transaksi, konfirmasi pembayaran, lalu dilanjutkan ke kode OTP, memasukkan kode OTP, lalu dilanjutkan validasi pembayaran. Jika valid, transaksi selesai. Jika gagal, akan kembali ke konfirmasi pembayaran. 3.3 ada supplier, pembayaran supplier. Yang diawal dari sistem, yaitu transaksi masuk, transaksi tersimpan pada database, dan ada dua pilihan, dari mengirim data transaksi dan diterima oleh supplier, dan ada melakukan pembayaran setiap Senin pagi, dan dilanjutkan ke penerimaan pembayaran lewat rekening. Lanjut, next. Di sini ada 3.4 pengiriman barang yang dilakukan oleh supplier, yaitu memilih kategori produk, lanjut ke memilih produk yang akan dibeli, konfirmasi pemesanan, menambah ke keranjang, lalu oleh kurir, simpan di keranjang belanja, lalu memberikan notifikasi pengiriman ke supplier, dan supplier mendapat notifikasi tersebut, lalu memberikan notifikasi tersebut ke pembeli yang akan dikonfirmasi pengiriman barang oleh pembeli, dan dilanjutkan oleh konfirmasi penerimaan barang oleh pembeli, dan dilanjutkan supplier, dan selesai. Di sini ada 3.5 state diagram yang menampilkan seluruh kegiatan, yaitu dari masuk beranda, pencarian produk, memilih, hingga login, lalu menambahkan ke keranjang belanja, bawain. Masukkan ke keranjang belanja, melihat keranjang belanja hingga mengupdate penambahan keranjang belanja, lalu check out, konfirmasi pembayaran, lalu ke verifikasi kode OTP. Jika valid, transaksi selesai. Jika invalid, kembali ke konfirmasi pembayaran. Next. Dan yang dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Di bab 4 tentang sequence diagram, yang saya jelaskan di 4.1 pembelian sequence diagram. Dari pembeli langsung melihat barang dan jasa ke aplikasi, setelah itu ke tabel dan jasa, setelah itu ke aplikasi, lanjut pembeli, lalu pembeli memilih, langsung masuk login, langsung check out dari aplikasi, langsung beli barang, setelah itu verifikasi OTP, setelah dapat verifikasi, dia langsung kembali ke menu, setelah itu verifikasi pembayaran ke
dalam menu, setelah itu verifikasi oke, sukses, setelah itu menampilkan detail transaksi yang ditampilkan di dalam aplikasi. Oke, next. Di 4.2, agen pemotongan harga sequence diagram, ada agen aplikasi, dari agen melihat barang dan jasa yang ditampilkan oleh aplikasi, lalu akses data barang dan jasa di dalam database, setelah itu menampilkan barang dan jasa di dalam aplikasi, setelah itu menampilkan untuk dilihat oleh agen barangnya, lalu memilih, lalu login, setelah itu check out, setelah check out dalam aplikasi, lalu beli barang dalam aplikasi, lalu mengirim OTP verifikasi, setelah itu berhasil lanjut ke aplikasi, setelah itu langsung ke komisi. Untuk menghitung komisi, setelah dihitung dari komisi lanjut ke update harga pembelian yang akan keluar ke aplikasi. Setelah aplikasi mengeluarkan, lanjut ke verifikasi pembayaran. Setelah verifikasi pembayaran selesai, baru akan tampil tulisan sukses atau valid. Setelah itu akan menampilkan data detail transaksi ke dalam aplikasi. Oke. Di 4.3, supplier management sequence diagram, dari pertama langsung dari sistem, tabel transaksi, menerima transaksi, setelah itu ke pembayaran, menalurkan pembayaran, setelah itu kembali ke tabel transaksi, lanjut ke aplikasi, mengirim data transaksi, setelah itu dari aplikasi mengirim ke manajemen, menampilkan barang, setelah itu kembali ke tabel transaksi, mengirim ke aplikasi, dari aplikasi mengirim detail transaksi, setelah mengirim detail, lanjut ke supplier menampilkan barang pembelian, setelah itu dari pembayaran dikirim setiap hari Senin ke dalam aplikasi detailnya untuk pemberitahuan, setelah itu pembayaran masuk ke dalam rekening supplier. Jadi step seperti itu. Next. Di 4.4, pengiriman sequence diagram, dari manajemen login, langsung login ke aplikasi, setelah itu akses database. Setelah itu database mengirim transaksi, dari aplikasi menampilkan data transaksi, setelah itu supplier mengakses kurir menyerahkan barang, setelah itu memberikan informasi pengiriman ke dalam aplikasi yang akan dilihat oleh pembeli, dan nanti dari kurir mengirim barang ke pembeli, terus pembeli menerima, setelah itu tanda terima dari kurir nanti memberikan update hasil pengiriman barang ke dalam aplikasi. Setelah itu finish sampai di situ. Oke, next. Ya, di sini saya akan menerangkan bab 5 untuk kelas diagram. Di sini ada beberapa nama kelas, yaitu yang utama dari aktor. Aktor ada pelanggan yang terdiri dari atribut ID string, password string, dan metodenya menggunakan verifikasi password dan verifikasi ID. Dan di sini ada aktor agent, ada ID dan password yang metode verifikasi dan verifikasi password dan verifikasi ID. Aktor supplier yang memiliki atribut ID dan password, metodenya verifikasi password, verifikasi ID, dan get transaksi. Dan di sini tiga aktor tersebut mempunyai account yang memiliki atribut kelas account yang memiliki atribut nama, saldo, alamat, dan nomor HP. Dan metodenya ada ubah data, nama, nomor HP, alamat, dan dilanjutkan ada nama kelas membeli barang. Jika udah memiliki account bisa membeli barang, yaitu nama kelas membeli barang ada nama barang, nama jasa, harga, nama penerima, alamat, dan nomor HP. Metode get alamat, get nama, dan get nama. Dan di sini jika selesai membeli barang harus mengikuti aturan tabel transaksi, yaitu ada nama pembeli, ada nama barang, harga, dan alamat. Dan di atasnya ada kelas juga, ada dari sistem, ada bank transaksi yang terdiri dari nomor rekening, angka pembayaran, dan nama yang memiliki metode menampilkan detail pembayaran dan mengecek pembayaran apakah sudah selesai masuk. Yang kedua ada sistem yang tentang menjelaskan emoni transaksi yang terdiri dari nama, angka pembayaran, dan memiliki metode menampilkan detail pembayaran dan mengecekkan pembayaran apakah masuk.
Dan ada sistem juga di sini, ada validasi OTP. Jika selesai bank transaksi akan dilanjutkan ke validasi OTP yang terdiri dari atribut kode OTP dan metodenya mengirim kode OTP, mengecek kode OTP sebagai validasi OTP. Di e-money transaksi ini dilanjutkan melakukan pembayaran jika setelah membeli barang. Nah, di sini ada manajemen juga yang terhubung ke tabel transaksi, yaitu nama kelas manajemen ini terdiri dari atribut, detail transaksi, dan analisa graf. Metodenya ada get transaksi dan analisis detail transaksi graf. Nah, di bawah kelas account itu ada register account dan register account. Registered account. Nah, di sini ada registering account terdiri dari nama, password, dan nomor HP. Memiliki metode get nama, get pass, dan get name. Dan sebelahnya jika sudah mendaftar ada registered account, yaitu yang terdiri dari ID, nama, alamat, dan nomor HP. Dari setelah register dan registered akan masuk ke kelas account tadi. Nah, sebelum ke itu ada customer service yang terdiri dari nama string yang terhubung ke kelas account tadi. Ya, next. Oke, untuk bab 6 yaitu desain user interface. Di sini ada navigasi yaitu wireframe-nya. Lalu di sini kan wireframe itu gambaran yang awal. Untuk tampilan input atau output di screen di sini ada tampilan aplikasi logo, tampilan awalnya di sini. Lalu tampilan home-nya yang bisa melihat produk. Lalu setelah melihat produk, kalau ingin melanjutkan ke pembelian itu harus login dulu. Di sini ada beberapa macam pilihan loginnya. Lalu setelah itu ada tampilan profil jika beli. Di sini ada itu fitur-fitur sesuai yang kami buat, melihat yang belum dibayar, pemesanan yang dikirim, lalu ada rate gitu. Di sini ada yang postingan, bisa memposting suatu produk untuk dijual, tampilan notif, tampilan pesan chat. Lalu di sini ada tampilan cari, ada tampilan filter. Di sini filter ini bisa mencari suatu produk kita sesuai filter yang kita inginkan. Ada produk digitalnya seperti ini, ada ikon beli dan keranjang juga. Lalu di sini ada pembelian yang lanjut ke check out, yaitu keranjang saya. Lalu ada tampilan pengaturan. Lalu di sini ada desain output di kertas, seperti desain output yang tadi, tetapi ini adalah gambaran abstraknya. Di sini ada tambahan yaitu nota pembelian atau resi pembeliannya. Di sini ada logo, resi pembelian barang di sini, lalu ada notasi untuk penyampaian terima kasih atas membeli, ada nama toko dan detail produknya yang dibeli, lalu ada total pesanan. Di sini ada data-data sang pembelinya, yaitu nama, alamat, dan nomor ponsel. Lalu di sini ada informasi untuk pengiriman, waktu pemesanan, pembayaran, dan metode pembayaran. Lalu di sini pesan diterima ini adalah tanggal di mana barangnya sampai kepada penerimanya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok TPS 88. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.